gadis. Siapa lagi mau sama saya ya? Berat. Tetapi masalah terberat tersebut Allah janji siapa yang bertakwa kepada Allah pasti ada solusi. Namun kenyataannya kenapa banyak orang yang cerai dan dicerai tidak ada solusi? Karena mereka tidak bertakwa. Proses cerai tidak sesuai aturan, ketika dicerai juga keluar dari aturan. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah." Wahai orang-orang beriman, kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikan ikut aturan. Kapan boleh mencerai? Bukan begitu marah cerai, enggak. Harus diceraikan seorang wanita dalam kondisi suci belum digauli dan talak satu. Wanita haid tidak boleh dicerai. Wanita suci sudah digauli tidak boleh dicerai. Kemudian yang kapan boleh dicerai? Wanita tersebut suci, bersih dari haid, belum digauli, jatuhkan talak satu. Itu namanya talak sunnah. Kemudian la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan usir istri kalian kalau sudah dicerai. Ini ngamuk, marah, pulang sana ke rumah orang tuamu. Subhanallah. Naik Grab sendiri, enggak diantar lagi. Wala yakhrujna, dan juga jangan keluar sendiri. Sudah dicerai tinggal di rumah suami, ini keluar. Kamu mau kemana? Mau pulang ke rumah orang tuaku. Lah orang tuamu rumahnya udah dijual, mau kemana? Kabur. Lihat wanita, sebagian wanita zaman sekarang. Belum dicerai baru diomelin sudah kabur. Ini dicerai aja nggak boleh kabur dari rumah. Belum dicerai baru diomelin sudah apa? Kabur. Melanggar aturan. Betapa banyak suami mencerai tidak tahu fikih cerai, asal cerai, ngamuk cerai. Terus ada solusi? Nggak ada. Rumah tangga kacau, anak-anak terbengkalai, nggak ada solusi. Dan saya rasa masalah paling berat dihadapi oleh seorang adalah kehidupan rumah tangganya. Kalau ini saja Allah janjikan tentang makhraj jalan keluar, apalagi masalah-masalah yang lain lebih ringan. Maka orang yang bertakwa, insya Allah kalau ada ujian itu pasti ada, tapi penghujungnya pasti happy ending. Makanya Yusuf alaihissalam ketika ditanya oleh kakak-kakaknya, "Ainnaka la anta Yusuf?" Engkau Yusuf ya? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina. Benar saya Yusuf, ini saudaraku Binyamin. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar. Yusuf dalam segala ujiannya dia bertakwa dan bersabar. Maka Allah tidak akan sia-siakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan. Baik, kita lanjut. Yang keberapa? Orang yang maksiat dia akan terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti diriwayatkan Imam Syafi'i berkata, "Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdahu al-'asi." Aku mengeluhkan kepada Waqi', guruku, ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Waqi' bin Jarrah Ru'asi, aku geluhkan kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Maka dia mengarahkan aku agar meninggalkan maksiat, dan dia mengabarkan bahwasanya ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, di antara cara agar bisa seorang mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jauhkan diri dari maksiat. Dan itu benar. Siapa yang suka maksiat akan disibukkan dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan maksiat itu benar-benar melelahkan. Saya jalan sama seorang, ada isu begini, iya. Ada film begini, iya. Saya nonton Ustaz. Sekian belas seri, saya nonton. Satu malam saya nonton, Masya Allah. Ini habis waktu. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 4, maksiat. Seandainya digunakan untuk baca Quran, untuk ilmu dan yang lainnya. Ya, orang bermaksiat dihindarkan, terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Kalau dia pun mempelajari ilmu bermanfaat, maka ilmunya tidak berkah. Ilmunya tidak berkah. Makanya seorang pendakwah kalau dia sendiri dirinya suka bermaksiat dalam kesendirian, dia mungkin jadi panitia pengajian, dia mungkin hadir pengajian, tapi dia sendiri hobi bermaksiat, ilmunya kurang bermanfaat, mungkin tidak berkah, bahkan bisa menjadi bumerang akan menghantamnya pada hari kiamat kelak. Di dunia tidak
berkah di akhirat apalagi. Bisa jadi ilmunya hanya merupakan timbul keributan, ya. Menjadikan dia sombong, menjadi angkuh, tidak berkah. Menjadikan dia ribut sama merendahkan orang lain, ribut, kemudian macam-macam. Kenapa ilmunya tidak berkah? Ada maksiat yang dia lakukan. Ada maksiat yang dia lakukan sehingga ilmunya tidak berkah. Oleh karenanya disebutkan Rasulullah SAW melihat seorang yang diazab di alam barzakh. Rajulun atahullahul Qur'an. Seorang yang Allah berikan Quran. Ya. Fahuwa yanamu anhu bil lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Di malam hari dia tidur, tidak dimurajaai, siang hari tidak dia amalkan. Maka tidak ada faedahnya, bahkan diadab di alam barzakh. Maka seorang kalau ingin dapat ilmu manfaat, berusaha jauhkan diri dari maksiat. Baik. Berikutnya yang keberapa? Di antara dampak buruk dari maksiat, kecanduan. Jadi Allah berfirman, syaitan bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak-anak Adam sehingga maksiat tersebut benar-benar terhias di depan mata mereka. Kalau mereka tidak lakukan, mereka gelisah. Kalau mereka tidak lakukan, mereka akan gelisah. Jadilah seorang candu dengan maksiat. Sampai kalau dia sudah candu dengan maksiat, sampai Ibnu Qayyim sebut dalam Jabul Kafi, sampai kelezatan itu hilang. Dia maksiat bukan untuk kelezatan, tapi untuk menghilangkan penderitaan yang sedang dia alami. Seperti orang narkoba, dia sakau. Dia apa? Kesakitan. Dia pingin narkoba buat apa? Buat menghilangkan kesakitan apa? Tersebut. Dia sudah enggak mikir tentang kelezatan, tapi agar kesakitannya berhenti. Orang misalnya suka khamar, dia tidak minum khamar, mungkin dia pening, ada kegelisahan, kegundah-gulanan, dia harus hilangkan dengan minum khamar. Bukan kelezatan yang didapatkan, tapi untuk menghilangkan apa? Penderitaan. Ya. Demikian orang udah kecanduan rokok, demikian juga. Kecanduan rokok, kalau tidak merokok pening kepala. Sampai ada salah seorang kiai yang bilang, rokok bagi saya wajib. Karena kalau saya tidak merokok, saya tidak bisa mikir. Lah, itu namanya kecanduan. Sama dengan narkoba, bagi narkoba, kalau sako, narkoba wajib. Iya enggak? Kalau dia enggak minum narkoba, dia sakit, luar biasa. Kadang dimasukin dalam ruangan, entah dia hantam sini, hantam karena kesakitan. Tapi kita bilang narkoba jadi wajib? Enggak. Ketika kamu kalau tidak merokok, pusing, berarti kamu sudah kecanduan. Itu maksudnya sederhana lagi. Bahwasanya di antara hukuman dampak buruk maksiat, seorang kecanduan. Seperti candu nonton film. Kalau tidak nonton film, dia gelisah. Dia tiap hari harus ada jatah nonton film. Nonton film, pengen nonton lagi. Sampai tadi saya ketemu orang, Ustaz saya nonton berapa? 10 seri dalam satu malam. Subhanallah, dia tidak tidur nonton. Penasaran. Tapi selesai nonton film, coba periksa hati. Rusak. Seorang sebelum nonton film, cek hatinya, tentram, ingat Allah. Coba dia nonton film. Satu film aja. Film apa yang lagi ramai sekarang? Jangan pura-pura nggak tahu. Nonton aja satu situ. Ada ini, ada musik, ada cewek, ada box office. Terus dia matikan, pasti hatinya udah. Pasti berubah, langsung berubah. Besok dia menghadapi pagi hari tidak seperti pagi hari yang kemarin. Kenapa? Semalam dia bermaksiat, dia bangun khabithun nafs, jiwa yang buruk. Dampak maksiat. Beda, seorang sebelum tidur baca Quran. Dia pasti bangun pagi hari dengan berseri-seri. Bahwasanya ketaatan juga memberikan dampak langsung pada hati. Maka di antara dampak maksiat membuat seorang kecanduan. Dan makanya disebutkan oleh minum khamr tidak akan hilang kecuali setelah 40 hari. Ada yang tidak terima sholatnya karena dampaknya ada. Kalau mau berhenti, jadi filenya masih ada. Sampai di antara saya dengar ceramah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak cerita ada seorang yang bertanya kepada Syekh. Dia bilang, Syekh, saya dulu sekitar tahun-tahun sebelumnya saya suka nonton film porno. Sekarang saya sudah meninggalkan. Tapi ternyata filenya enggak hilang. Kalau saya sujud, terkadang saya datang khayalan-khayalan tentang apa yang saya nonton dalam sujud saya ketika sedang sholat. Jadi terkadang kita bukan masalah
Saya lakukan maksiat selesai tobat. Enggak, dampaknya ada. Dampaknya file ini masih ada, makanya orang hijrah bisa kembali lagi. Kenapa filenya belum hilang? Itu bahayanya maksiat. Buat dampak mungkin tobat, filenya belum hilang. Dia butuh perjuangan untuk menghilangkan seluruh file itu. Tidak mudah. Di antara yang saya pernah kasus menyedihkan, ada seorang wanita nikah dengan seorang laki, punya anak 3, nikah sudah 15 tahun. Dia telepon saya, dia bilang, Ustaz, ini gimana? Ternyata suami saya akhir-akhir ini suka main internet. Ternyata dia gay. Ternyata penyakit lama kambuh lagi. Dan suaminya ngaku dan cerai. Subhanallah. Setelah nikah 15 tahun punya anak. Maksud saya, mungkin dia sembuh tapi filenya itu maksudnya dampak maksiat seperti itu. Maksud saya kalau kita tidak coba maksiat, jangan coba-coba. Karena kalau sudah coba, terkadang file itu enggak hilang. File itu enggak hilang. Tadi Kurt Cobain enggak hilang-hilang. Kurt Cobain enggak hilang-hilang. Mau diapain? Sudah terlanjur. Mau dihilangin enggak bisa-bisa. Nanti kalau kita lagi jalan tahu-tahu lagu Kurt Cobain, tahu-tahu tangan goyang sendiri. Kok goyang sendiri? Tanpa kita sadari. Insya Allah dimaafkan karena enggak sadar. Saya pernah naik pesawat sama istri, tahu-tahu tangan saya goyang. Goyang sendiri. File belum hilang. Makanya bahayanya maksiat di situ. Bukan sekedar kita tobat selesai, enggak. Itu file masih ada. Sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Jadi dia tertawan jadi tawanan syahwatnya. Tawanan syahwat. Kalau dia tidak nonton, dia tidak dengar musik, dia tidak minum khamar, dia tidak narkoba, dia gelisah, dia menderita. Tapi kalau dia lawan, itu akan hilang. Dia akan hilang. Tapi saya pernah naik pesawat. Itu orang sampai di luar minta izin sebelum naik. Karena mau naik pesawat 9 jam. Dia rokok dulu sampai selesai. Sudah enggak boleh itu rokok, diam-diam karena terakhir aku sebelum 9. Karena dia akan menderita tidak merokok selama 9 jam. Nah, itu di antara hukuman. Orang yang tidak maksiat, santai-santai biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Bahagia. Subhanallah, bahagia. Dulu kalau sebagian kita suka musik, nggak bisa tidur kecuali dengar apa? Musik, nggak bisa tidur. Sekarang dengan musik kita nggak bisa tidur. Apalagi musiknya kita nggak tahu. Ini apa ini? Lagu nggak beres sudah. Kita tinggal di Madinah, tidak ada musik tentram, subhanallah. Tentram. Ke pasar, ke mall kadang dengar murotal, jalan tenang, hidup tentram. Hidup apa? Tentram. Tapi berikutnya, yang berapa? Nah, maksiat terkadang berdampak bukan hanya kita, tapi kepada sekitar kita. Yang sekitar itu sebenarnya dampak buat kita juga. Membuat sikap mereka berubah kepada kita, akhirnya kita juga yang kena. Seperti perkataan sebagian salaf, saya bermaksiat dan saya melihat asarnya fi dabati, ya. Fi khadimi, aku dapati dampak maksiat tersebut pada tungganganku, pada pembantuku, mungkin pada istrinya, ya. Maksiat ada dampaknya. Terkadang pada istri kita, terkadang pada anak kita. Dahulu para salaf berusaha bertakwa agar anak mereka juga soleh. Kebalikannya kalau seorang tidak bertakwa bisa jadi dampak pada apa? Anaknya. Maka maksud saya ikhwan, antum kalau udah berkeluarga, kamu maksiat jangan egois. Jangan pikir yang penting saya senang. Ingat, anakmu kena nanti suatu saat. Khawatirnya di situ. Istrimu nanti ternyata nakal suatu saat. Kenapa? Karena kau yang mulai. Maka jangan maksud saya